Oke, ini udah ya recordingnya. Iya, Bu. Oke, itu persamaan 22 kamu masih typo itu ya, yang saya kuningin. Iya, Bu. Terus halaman 7 terus ini sedemikian sehingga. Itu kan masih nyambung sama yang sebelumnya, jadi jangan setelah titik. Oh iya, Bu. Terus yang ini yang terhadap kan itu substitusi. Itu kan biasanya kita substitusi ini pada ini, bukan terhadap ya. Iya, Bu. Terhadapnya kamu ganti dengan pada. Oke, teorema 215 kamu buka referensinya deh. Kamu share screen. Bentar, Bu. Ini, Bu. Halo, Bu. Iya, iya, saya lagi baca. Oke. Dan karena saya nggak biasa sih baca teorema yang dimulai dengan kata diberikan, ternyata di sini bahasa Inggrisnya consider, ya udahlah. Oke, saya share screen lagi. Ya, ini udah layar saya lagi kan ya? Iya, Bu. Udah layar, Ibu. Yang contoh 218 dan contoh-contoh berikutnya langsung aja kalau persamaannya cuma satu nggak usah kata berikut. Kita gunakan kata berikut tuh kalau banyak. Misalnya Iya, kamu Bu. di setelah itu ada beberapa persamaan, ya baru kamu pakai kata berikut. Kalau cuma satu doang ya nggak usah. Iya, Bu. Terus yang lainnya juga ya saya nggak coret semua. Nah, ini di halaman berapa ini? Halaman 13, ini ada kata maka setelah titik. Nah, maka itu nggak boleh kata titik karena dia masih kata sambung. Kalau di bahasa Indonesia ya, kalau di bahasa Inggris memang kita sering nemu dan itu di awal kalimat, tapi di bahasa Indonesia itu tidak lazim. Iya, Bu. Jadi gimana, Bu? Dia harus Kamu nggak usah koma titik. aja. Oh iya, Koma, Bu. maka. Iya, Bu. Nah, ini yang ruang vektor Euclid. Euclid aja nulisnya, nggak usah Euclidean. Terus yang ini kamu posisinya kebalik, seharusnya ruang Euclid berdimensi n kalau dinotasikan dengan Rn merupakan himpunan semua tupel n berurutan. Terus yang saya tupel berurutan ruang Euclid berdimensi n dalam kurung Rn merupakan himpunan semua tupel n berurutan. Ini terus langsung dalam kurung A1 A2 sampai An dari bilangan real. Jadi nggak usah yang berulang-ulang kayak nulis kayak gini yang kamu ini yang saya coret itu dihapus saja. Iya, Bu. Terus norma yang kamu berikan ini cuma norma Euclid, yang saya minta adalah definisi norma secara umum. Terus yang saya lingkar ini kamu dapat dari mana? Itu nomor 16. Coba buka yang nomor 16. Ya, Bu.
Eh, masih ibu yang share screen. Oh iya, saya stop share dulu ya. Kalau kamu langsung share screen, coba deh, bisa nggak? Oh, Saya bisa. bisa lihat layar kamu, bisa nggak kamu? Soalnya tadi settingannya saya bikin semua orang bisa share screen. Hmm, Bisa? bisa, Bu. Ini udah kelihatan belum, Bu? Oh, Oke, tapi saya nggak bisa baca layar kamu, berarti saya harus stop. Oh, Oke, nah coba kamu bagi layarnya jadi 2 aja deh, biar saya nggak bolak-balik. Kamu buka skripsinya satu lagi. Suci, kalau ada hal yang sama langsung di ini ya, kamu catat ya. Misalnya kamu ada kesalahan yang sama gitu dicatat. iya, Bu. Hmm, kamu sama. Hmm. Kamu bukanya jangan pakai aplikasi yang sama. Iya, Bu. Ini pakai Chrome, tapi belum kebuka. Bentar, Bu. Agak lama. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, tapi skripsinya belum ya. Udah. Maksudnya halamannya Oh belum. ya, Itu Bu. yang pinggir-pinggir kirinya bisa kamu hilangkan nggak itu yang apa itu yang kecil-kecil di sebelah kiri itu kamu minimize gitu biar biar sisinya lebih lebar. Oke, bisa, Bu. Terus yang di kanan juga layar kanan yang ujung kanannya bisa kamu tutup juga kayak itu. Ini nggak bisa, Bu. Bawaannya. Oke. Kan di 1-2 itu adalah dia bilang ini. X dikatakan ruang bernorma X dikatakan ruang bernorma atas lapangan K jika terlalu kecil, saya nggak bisa baca.
Kecilin dikit lagi 70 coba, itu kan 75. Ini masih kepotong soalnya yang sebelah kanannya. Kayaknya itu bisa Mai di apa geser yang tanda panah samping itu. Dia. Iya itu. Diklik coba. Oh iya. Oke, kan itu di sebelah kanan itu tertulis apa itu? X dikatakan ruang monorom atas lapangan K jika terdapat norma. Norma itu pada X, Pada X. yaitu. Nah, kira-kira definisinya apa itu? Definisi norma. X dikatakan ruang bernorma atas K jika terdapat norma pada X. Kira-kira norma itu sendiri definisinya apa? Soalnya kenapa saya minta definisi norma secara umum? Karena kamu nanti juga ada norma LP juga, bukan sih? Maksudnya LP itu normanya apa? Bukan pakai norma Euclid kan? Bukan, Bu. Nah, makanya saya minta definisi norma secara umum. Bu, sebenarnya saya masih agak bingung definisi norma secara umum, Bu. Saya kasih clue, norma itu adalah suatu fungsi. Kira-kira fungsinya domainnya apa dan kodomainnya apa? Domainnya dari real ke real. Dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Kan norma secara umum, nggak boleh real dong, berarti kan dia ruang vektor sembarang. Kan kamu lihat, kan biasa, sebentar, saya annotation. Kan biasanya, ini kelihatan nggak saya coret, bentar. Stop share ya, Bu. Nah, nggak usah, saya cuma annotation doang. Oh iya, Bu. Jangan stop. Ya, Bu. Oke, biasanya kamu kalau fungsi itu apa sih notasinya kalau di kalkulus yang biasanya pakai huruf F kan? Kelihatan nggak ini saya nulis? Kelihatan, Bu. Yang secara umum kan ada F dari A ke B. Gitu kan, fungsi. A-nya disebut apa? Domain. Domain. B-nya disebut? Domain. Atau daerah hasil. Nah, si norom itu sendiri, saya biasa baca norom sih, saya nggak biasa baca norma. Jadi saya bacanya norom. Norom itu sendiri, dia adalah suatu fungsi. Kira-kira domainnya dia, apa, dan kodomainnya dia apa? Kalau mau lihat dari sini kan udah kelihatan nih kira-kira, kamu lihat sendiri. Coba deh, di norm Euclid aja ya, norm Euclid. Kalau saya punya X itu di R2 misalnya. Normnya apa? Berapa normnya? Akar 1/2 ditambah 2/2. Itu kan? Iya, Bu. Oke, ini bilangan apa? Real. Kalau kita ngambil cerita, kalau lagi ngomongin bilangan real, itu bilangan real. Terus si X ini elemen apa? Elemen real. Masa elemen real? Oh, vektor. Ya berarti elemen apa dia? Ruang vektor, Bu. Ya ruang vektornya apa?
Kalau 1 dan 2 itu saya pandang sebagai bilangan real. Berarti dia vektor di mana? Vektor di real, Enggak dong, real 1 yang elemen R. Kalau 1, 2 itu elemen apa? R kuadrat. Elemen R2 kan? Iya, Nah, R2. ini contohnya. Iya, Berarti kan kalian lihat kan, ternyata di sini saya memetakan si X itu ke norm si X. Iya, Tadi ingat tadi si X itu tadi elemen di contoh kasus ini adalah elemen si R2. R2. R2 dan ini adalah elemen Elemen R ya. Ya. elemen R. Iya. R2 ini apa sih? R2 tadi vektor kan? Iya, Berarti secara umum ini adalah ruang vektor P dan yang si R ini kalau secara umum dia adalah lapangan K. Nah, jadi apa itu norm? Dia adalah suatu fungsi Dari dari ruang vektor bilangan real. Jadi gini, misalkan V adalah suatu ruang vektor atas lapangan K. Fungsi yang ini, fungsi ini dari V ke K dikatakan norm jika memenuhi 1, 2, 3, 4. Jadi kamu mulai ceritanya dari awal adalah misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan K kayak gitu. Kemudian titik fungsi ini, fungsi garis itu garis 2 dari V ke R dikatakan norm dikatakan norm aja kayaknya. Dikatakan norm pada V jika berlaku si 1, 2, 3, 4. Kemudian baru di bawahnya kamu langsung ini ruang yang dilengkapi dengan norma atau norm disebut dengan ruang bernorma. Terus lanjut yang ini. Kalau lebih spesifik, kalau ruang bernorma atas lapangan K yang K-nya sama dengan R, itu disebut dengan ruang norma real dan K-nya sama dengan C, berarti dia adalah ruang norma kompleks. Iya. Jadi kamu boleh, jadi yang 27 itu 27 tadi apa? Kamu judul ininya apa? Ruang norma Euclid aja. Dia sebagai contoh aja berarti 27 itu masuk ke 28. Judul sebabnya tetap ruang bernorma, tapi pertama kamu definisikan norma dulu. Oh, iya, Bu. Norma itu dimulai dari itu awalnya. Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan K. Kemudian fungsi yang ini dikatakan norma pada V jika berlaku itu. Iya, Bu. Jika berlaku 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawahnya ruang yang dilengkapi dengan norma disebut ruang bernorma. Terus baru yang lanjut yang ini secara spesifik, jika K sama dengan R atau K sama dengan C, maka ruang tersebut disebut sebagai ruang norma real atau ruang norma kompleks. Respectively masing-masing gitu ya maksudnya. Iya, Bu. Oke. Masih di slide kamu aja biar nggak bolak-balik. Jadi definisi 281. Nah ya, kamu pakai kata berdasarkan, ini jangan berdasarkan. Pada kondisi 237 aja. Kalau berdasarkan itu kita biasanya kalau kita lagi buktiin, terus dasar argumentasi kita apa, baru kita gunakan berdasarkan. Kalau ini kan kita ini kan bukan membuktikan, cuman menjelaskan bahwa si 237 ini juga bisa dibaca seperti yang ini kan. Iya, Bu. Oke, jadi jangan berdasarkan, jadi pada kondisi 237 gitu. Iya, Bu. Oke, teorema 283. Buka referensinya yang teorema 283. Oh, yang tadi itu kan kamu ruang bernorma kan 27 itu judulnya di ruang bernorma, terus kamu definisi
norma, terus jelaskan bahwa ruang yang dilengkapi dengan norma disebut ruang bernorma, kemudian secara spesifik kalau K-nya sama dengan R atau K-nya sama dengan Flex disebut apa, kemudian baru contohnya ruang norma Euclid gitu ya. Kalau ruang norma Euclid yang di 27 itu kamu pindahin, jadi digabung. Iya, Bu. Hmm. Bentar, Bu. Dua. Sama. Ini, Bu. Ntar. Position 8. Layar skripsinya terlalu kecil. Tadi bukannya kamu klik sesuatu gitu di sebelah kiri, yang list itu kamu klik bukan? Iya. Ini bukan tadi yang kamu klik. Udah, Bu. Oke. Kemudian, oh iya, jangan lupa naruh sumber referensinya ya, Teorema 283, itu kan belum kamu tulis ini. Iya, Bu. Kemudian teorema, bentar. Oke, teorema 291 diberikannya diganti dengan misalkan aja. Pokoknya diberikan itu selagi masih bisa diganti dengan misalkan, baru diganti dengan misalkan. Kalau kayak yang tadi kan, yang awal-awal saya tanya yang diberikan, itu memang susah mengganti dengan kata misalkan. Kalau ini masih bisa. Jadi misalkan UN adalah satu barisan Cauchy dalam ruang bernorma X. Ini referensinya mana? Ini, Bu. Oke. Ia memiliki subbarisan UN aksen konvergen. Maka keseluruhan barisan konvergen ke U. Dengan kata lain, oke. Oke, itu aja. Kemudian contoh 292. Itu minggu lalu juga saya udah bilang kan itu ada yang Iya. kamu tuh nggak kamu salin lengkap. Itu di atas.
Ini Bu. Coba dia nulis apa perbedaan tulisan di buku dengan di kamu? Kenapa punya kamu saya bilang salah? Saya nggak bikin yang kaknya Bu, atas kaknya Bu. Jadi seharusnya nulisnya apa? Ini kan karena kalau di buku ini kan contohnya di atasnya apa dia? K itu dia sudah sepakati bahwa K itu adalah notasi untuk lapangan kan? Berarti kamu di sini contohnya kamu dimulai dari itu dulu. Misalkan K adalah lapangan dan X sama dengan K pangkat N gitu. Didefinisikan dulu di sini K-nya apa. Misalkan K-nya apa, lapangan gitu. Kemudian ruang X sama dengan K pangkat N. Nah itu adalah ruang banah dengan norma Nah, kamu lanjutin yang di buku. Ya. Iya, Bu. Itu krusial kalau kamu cuma nulis ruang X saja, X-nya apa? Kalau contoh itu harus spesifik. Atau kalau enggak, kalau mau spesifik, K-nya kamu ganti dengan R juga boleh, kalau mau contoh spesifik ya. Kalau ini karena mau secara umum, biar mau lapangannya apa saja, di K boleh, di C boleh, ya udah K-nya sebut aja lapangan. Berarti kan lapangan itu kan banyak, contohnya ada R, ada C gitu ya. Iya, Bu. Oke, ini misalkan udah keluar dari contoh ya. Ini, Bu. Oke. Ini udah keluar dari contoh kan yang ini? Ini masih Tadi. bagian contohnya, Bu. Let xn sama dengan. Bang, itu masih bagian dari contoh. Iya, Bu. Ini buktinya di bawah. So, kan itu XN, bukan X. Bukannya ini satu kesatuan ya, Bu, contohnya, Bu. Ini dia contohnya membuktikan apa gimana? Ini bukannya dia proses pembuktian yang ini ya? Oh. Saya sih melihat yang ini tidak bukan bagian dari contoh. Oh iya, Bu. Kan ini kamu cuma mau contoh ruang banah doang kan? Iya, Bu. Ya, berarti ini nggak perlu. Kan kamu Oh. cuma butuh ini doang. Kecuali kamu mau buktikan contohnya, baru kamu perlu cerita panjang lebar. Iya, Bu. Di definisi ruang Sobolev, Ini, Bu. yang kanannya layarnya digedein dulu. Oh iya.
LPQ ini udah muncul ya di sebelumnya ya? Ya, dia ruang ini, Bu, ruang Lebek. Ruang Lebek sudah ada di atas? Iya, di atasnya. Oke. Subset kamu ganti dengan subhimpunan ya. Subset kan ini masih bahasa Inggris ini, subset. Oh, iya, Bu. Nah, ini nih yang saya permasalahkan itu yang ini. Misalkan omega adalah subset dari Rn dan omega berhingga. Mana ini di ini? Ini kamu ngambilnya di bagian yang mana ini? Kayaknya ini deh, Bu. Kamu ngambil definisi. Terus berhingganya buat apa? Bounded kan itu bukan hingga. Iya, Kamu bounded dengan hingga sama nggak? beda. Bounded itu seharusnya apa? Terjemahannya. Terbatas. Terus kenapa kamu pakai hingga? Iya, Bu. Apa contoh himpunan hingga? Atau berikan contoh yang kapan kamu bilang beda. Berarti kamu kasih contoh gitu. Hingga itu tidak sama dengan terbatas. Mungkin kamu bisa kasih contoh himpunan yang tak hingga, tapi dia terbatas. Kalau hingga itu berkaitan dengan apa? Kalau bounded berkaitan dengan apa? Konsep hingga dengan terbatas itu memang ada teorema-teorema yang menghubungkan mereka, tapi mereka sebenarnya membicarakan yang dipandang itu sudut pandangnya berbeda gitu. Kalau hingga itu menceritakan tentang apanya himpunan, kalau terbatas itu menceritakan apanya. Kan kayak manusia kan banyak ya part-part dari tubuh manusia, ada rambutnya, ada wajahnya, ada tangannya. Nah, si himpunan kan juga begitu. Kan kita bisa ngomongin manusia, oh dia tinggi, itu berdasarkan panjang badannya gitu. Kalau hingga ngomongin apa? Apa bedanya hingga dengan terbatas? Kalau hingga pasti terbatas nggak? Itu menghubungkan ya. Ini. Itu bisa dihubungkan kalau dia hingga, dia terbatas. Kayak gitu. Tapi kalau dia terbatas, apakah dia hingga? Enggak, belum tentu. Contohnya apa? Misalkan himpunan bilangan genap kurang dari 10, berarti dia berhingga. Nah, karena dia terbatas kurang dari 10. Berarti dia berhingga dan terbatas berarti. Itu contoh yang berhingga dan terbatas. Kalau hingga, ya karena dia hingga, ya dia pasti terbatas. Nah, sekarang berikan contoh yang himpunan terbatas, tapi dia tak hingga. Kalau saya berikan Himpunan bilangan genap atau himpunan bilangan ganjil. saya berikan interval terbuka dari 1 sampai 2, itu hingga nggak? Ini adalah interval dari 1 sampai 2. Hingga nggak, I? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kenapa? Berarti hingga itu ngomongin apanya?
Batas. Batas. Beda. Batas bounded ya. Dia terbatas nggak? Ini saya kasih tahu, ini dia tak hingga, tapi dia terbatas. Nah, sekarang kamu jelaskan kenapa dia tak hingga, tapi terbatas. Kalau interval dia ini tak hingga, tapi kalau saya kasih ini, A isinya adalah dalam kurung awal 1 dan 2. Ini dia hingga, karena dia hingga pasti dia terbatas juga. Apa yang membedakan interval I dengan A? Kalau di garis bilangan saya nulisnya gimana kalau yang si I? Kalau di sini ada angka 1, terus di sini ada angka 2, si I saya nulisnya gimana? Kurang dari 1 lebih dari 2, Bu. I itu ini ya, si I itu Lebih besar. Itu ini adalah semua bilangan yang ada di antara 1 dan 2. Ada berapa banyak bilangan di antara 1 dan 2? Tak terhingga, Bu. Tak hingga. Jadi hingga itu ngomongin banyaknya unsur di suatu himpunan. Tapi kalau terbatas menyatakan nilainya, terbatas nggak nilainya? Ada nggak batas? Ada nggak bilangan terbatas itu nilainya terbatas, berarti ada batasnya gitu. Ada nggak dia batas atas di atas? Ada batas atasnya 2. Nah, ini batas atasnya, batas bawahnya ada nggak? 1. Ada, ini adalah batas bawahnya. Jadi, yang ruang seboleh kamu seharusnya itu apa? Di buku dia bilangnya bounded ya, ya udah kamu ikuti. Ya. Berarti maunya itu adalah terbatas. Terbatas. Iya. Iya, Bu. Kalau kamu bilang hingga saja, ya. Kalau dia yang si A unsurnya yang mana kan? Kalau yang tadi si I kan yang hijau ini nih. Kalau si A sekarang unsurnya yang mana? Ini doang ya, yang cuma titik biru aja. doang. Titiknya doang. Kalau mau pakai kata berhingga nanti nggak masuk ini ruang seboleh, nggak masuk, nanti kamu nggak bisa ada banyak hal yang tidak bisa kamu definisikan karena dia banyak loncatan di sini kan dari 1 ke 2 itu ada loncatan. Iya, Bu. Kemudian omega subset dari Rn, omeganya tadi terbatas. Omeganya subset dari Rn. Nah, D lambda U itu apa? Kan kamu di sini ada D lambda U. Kenapa kamu pakai kata di mana D lambda U? Kan itu belum dipakai. Oh, iya, Bu. Dia dipakai ini buat di bawahnya, Bu. Kalau misalkan turunannya itu adalah ruang turunan terakhir dari Kan kamu sebenarnya mau mendefinisikan yang ini kan, si WP ya. itu kan? Ya, berarti yang kamu butuhkan apa? Ini kan sudah ada di dalam. Si D lambda D alpha U itu maksudnya mewakili D alpha F bukan? Iya, Bu.
Ya nggak usah, kan di sini kan sudah ada, berarti nggak perlu di sini. Oh iya, Bu. Langsung aja gini, ruang Sobolev merupakan subhimpunan dari ruang LPQ. Langsung aja langsung ke sini, langsung ke yang ini. Kemudian kamu jelaskan dengan M adalah apa, omega adalah kayak gitu. Oh iya, Bu. Berarti nanti di mana omega terbatas dan M apa gitu ya, Bu? Iya. Oke. Pakai kata dengan aja, jangan pakai kata di mana. Dengan omega adalah subset dari Rn terbatas gitu. Apa dia kan, tapi ini open bounded domain kan ya? Iya, Bu. Himpunan, iya. Itu apa ya, tanya Bu Yun, biasanya diterjemahkan apa itu? Kalau di R1 kan diterjemahkannya interval terbuka terbatas gitu. Nah, kalau di Rn ini apa biasanya diterjemahkannya, saya nggak familiar, tanya Bu Yun aja. Jadi yang keterangan tentang si alfanya, si P-nya, si M-nya kamu tulis di bawah aja dengan alfa apa, P-nya apa, dan M-nya apa gitu ya. Ya, Bu. Oke, ke bab 3. Oke, yang saya lihat referensi yang ini. Oh, yang dari buku deh, coba ada nggak buku referensi? Nggak ada, Bu. Ini emang dari, karena ini udah menceritakan isinya, Bu. Enggak, LXI itu adalah notasi iya. standar. Saya pakai ini, Bu, tapi dia untuk operator linear. Itu kan operator linear terbatas ya, kamu itu harus terbatas nggak operator linearnya, kan kamu nulisnya operator linear terbatas. Di landasan teori baru ada definisi operator linear aja, operator linear terbatas belum ada. Jadi LXD itu kalau ditulis dalam notasi kurung kurawal apa? Himpunan semua apa dia? Saya pindahin ke atas deh. Kamu sudah bagus, mulai kalimat pertamanya sudah bagus, kalimat keduanya nggak rapi. Misalkan X dan Y adalah dua ruang bana.
Jadi LXY itu apa itu? Himpunan apa? Kamu juga salah itu ya, notasi LXY merupakan ruang operator linier terbatas. Jadi LXY itu maunya apa? Yang di tulisannya Bu In nulis apa? Nah, kan Bu In jelas tuh nulisnya. Himpunan semua operator linear terbatas. Kan jelas tuh Bu In nulisnya. Kenapa kamu nulisnya notasi LXY? Iya, Bu. Apa itu coba dibaca? Yang Himpunan, defect. himpunan semua operator linear terbatas yang memetakan X ke Y dinotasikan dengan LXY. Oke, kalau mau saya tulis dalam bentuk kurung perawal apa itu? Tambahkan nanti maunya jadi LXY itu apa ditulis dalam kurung perawal. Saya juga mau nanti kamu tambahkan deskripsinya dalam bentuk kurung perawal juga. Kan himpunan semua operator linear dari X ke Y yang terbatas. Nah, operator linear terbatas, nah ini juga definisinya apa gitu ya. Tadi Ya, Bu. kamu kan baru punya definisi operator linear doang yang ada di landasan teori. Terbatas, linear dan terbatas belum ada. Ibu, mohon maaf Bu, kemarin itu saya pernah diskusiin ke Bu Iin soal yang apa kalau misalnya di jurnal itu kan dia himpunan operator linear terbatas gitu. Nah, karena kalau deskripsi ini kita nggak melanjutkan di air bonded di penelitian selanjutnya gitu. Jadi kata Bu Iin, nggak apa-apa kalau misalnya penulisannya cuma sampai ruang himpunan operator linear aja gitu Bu. Jadi nggak pakai terbatas. Nah ya udah berarti terbatasnya di skip aja. Iya. Terbatasnya kamu delete biar saya nggak nanya gitu ya. Iya. Bu. Nah tapi tetap ini dijawab. Ini Suci bisa jawab nih kayaknya waktu sidang misalkan Suci apa LXY. Karena kalau misalnya operator linear itu di bab 2 saya pakai operator linear itu saya simbolin dengan T, berarti LX, Y sama dengan himpunan dari operator linear T titik 2 dari X ke Y di mana T buka kurung X plus Y X kecil plus Y kecil sama dengan TX plus TY. Sebenarnya cukup T linear aja cukup sih. Iya. Karena linearnya sudah didefinisikan di bab 1 kan. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Oke, berarti ini siapa Maya diperbaiki ya. Ini kan Bu In nulisnya sudah rapi, kamu yang menerjemahinnya yang salah. Iya, Bu. Jadi kan enak gitu. Kamu punya X dan Y adalah dua buah ruang bana, kemudian himpunan semua operator linear dari X ke Y dinotasikan dengan LXY. Atau dapat ditulis ya. Setelah itu kamu tulis yaitu ditulis ini di bawahnya. Oh iya. Kemudian di bawahnya tambahkan lagi jika X sama dengan Y, maka LX, Y dapat juga LXX dapat juga ditulis dengan LX gitu. Iya, Bu. Ibu maaf Bu. Ya. Untuk saya berarti untuk Suci berarti ini berlaku juga ya Bu untuk penulisan yang LX, Y Iya. ini. Iya. Iya baik Bu. Iya, Bu. H
halaman 24 skripsi. Oke, yang baris kedua, yang poin kedua. Ini baris kedua nggak usah kamu pakai huruf kapital ya, baris keduanya. Oh iya, Bu. Oke, terus bab 4, yang awal-awal. Oke. Nah, ini nggak usah pakai kata akan lagi. Pokoknya kalian yang ada akan dihapus ya, karena kan ini skripsinya sudah selesai. Iya, Bu. Kecuali ini adalah proposal penelitian, baru pakai kata akan. Ini kan sudah selesai, ya udah. Jadi yang ada kata akan kalian hapus. Iya, Bu. Oke. Oke, halaman 40. Oke, view-nya. Halaman 40. Ya, yang kan teorema 431 akan dibuktikan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Coba tanya Bu In, itu mending ditulis 4 sebagai subbab atau gimana gitu ya? Biar Yang mana, Bu? kelihatan yang ini nih. Oh, yang ininya, Bu. Iya. Oh, ini Ya, kemarin udah dibahas, Bu. Jadi emang bikinnya A, B gitu, Bu. Atau bisa Nah. juga langkah pertama atau langkah kedua. Nah, itu saran saya sebaiknya ini di bold aja gitu semuanya. Maksudnya bagian A, bagian B itu yang judul-judulnya kamu bold biar orang fokus gitu ngelihat pemisahan tahapannya yang mana aja. Oh iya, Bu. Kalau nggak dijadikan subbab ya udah berarti di bold aja. Iya, Bu. Terus yang bagian C itu memang bentuk atau cari? Kamu kan nulisnya bentuk akar karakteristik itu bukannya dicari. Iya, Bu, dicari. Kamu nulisnya bentuk. Oh iya, Bu, dicari. Yang oke. Iya, Bu. Nah, itu enaknya cari atau dicari ya? Coba tanya Bu In lagi yang lebih enak pakai kata cari atau dicari gitu ya. Iya, Bu. Oke, udah yang Maya. Suci saya belum baca banyak sih, yang punyanya Suci baru bab 1 sih yang saya baru sempat baca. Ibu. Oke, ini kelihatan kan ya? Iya, Bu, kelihatan. Nah, ini yang bab saya baru baca yang sempat bab 1 ya. Ya, Bu. Ini kan kamu bagi berarti fluida itu ada 2 macam kan ya. Berarti ini tambahkan kata yang sebelum kata koma ini kamu tambahkan fluida dibagi menjadi 2. Fluida dibagi menjadi fluida yang dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan. Yeah. Oh ya, yang terus yang dapat dimanfaatkan itu bahasa Inggrisnya langsung di sini nih setelah yang di atas ini. Jadi pas di bawah ini nggak perlu lagi. Ini yang ini kamu pindah ke sini. Ya, ya, baik Bu. Terus ini berarti nggak perlu lagi yang ini. Iya. Karena sudah ada di atas. Oh iya. Terus yang densitas tambahkan katanya
Sehingga densitasnya meningkat jika menerima tekanan dan menurun jika mengalami ekspansi. Kemudian ini kan contoh, ini maksudnya yang si ini adalah contoh si fluida compressible kan? Iya, Bu, ya. Berarti kamu nulisnya contohnya fluida gas kayak gitu. Contohnya iya. bukan itu doang kan ya? Iya, Bu. Nah, begitu juga yang di bawahnya. Jadi nya itu merefer ke si fluida compressible. Begitu Iya. juga dengan yang ini, sinyalnya merefer ke fluida incompressible. Kalau nggak ada nya, itu kesannya adalah kamu cuma ngasih contoh fluida cair aja, padahal kan kamu mengasih contoh fluida tidak terkompresi gitu kan? Iya, Bu. Oke, kemudian yang ini fluida termampatkan dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial, terus kamu titik di sini. Salah satu modelnya adalah model ini maksudnya apa sih, ini kalimat yang ini maksudnya apa sih? Salah satu model fluida yang bentuk persamaan diferensial itu yang ini, Bu, model fluida termampatkan tipe Korteweg gitu. Yang mending kamu nulisnya kayak gitu aja. Atau yangnya kamu hapus deh dari yang kamu punya sebelumnya, berarti yang ini nggak usah pakai kata yang gitu. Soalnya kan sudah ada koma. Oh, jadi bentuk persamaan diferensial, koma, salah satunya adalah model. Kalau misalnya salah satunya adalah model fluida termampatkan tipe Korteweg, itu bisa nggak, Bu? Nya mau refer kemana? Salah satunya adalah fluida termampatkan yang dalam bentuk persamaan diferensial gitu, Bu. Salah satu modelnya model fluida termampatkan, salah satu modelnya yaitu fluida termampatkan. Berarti salah satu modelnya ya, bukan salah satunya gitu ya? Iya, Bu, salah satu modelnya adalah fluida termampatkan tipe Korteweg gitu. Ya, berarti ini salah satu modelnya gitu ya? Salah satu modelnya gitu kan? Iya, Bu, nya di model. Oke. Oke, saya kayaknya baru baca yang itu deh. Kamu tinggal laporin apa yang perbedaan yang kamu lakukan ketika di sidang saya ngomong apa, terus apa perubahan yang kamu lakukan. Kamu aja deh yang share screen. Iya, Bu. Ini udah kelihatan, Bu? Oh, udah. Pertama itu di abstrak. Kemarin itu ada yang salah. Jadi ini, Bu. Kemarin itu sebelumnya, saya buka dua-duanya kali, Bu. Boleh. Sebentar. Oh, ini yang sebelum. Oh iya, Suci saya baru ingat, Suci dan Maya juga, yang tadi yang notasi LXY itu mending kamu taruh setelah definisi operator linear aja, jadi ceritanya nyambung. Oh iya.
Ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan? Ya. Cuman ukurannya belum ini, belum proporsional. Ini, gini, Bu. Mm-mm. Nah, kemarin itu waktu sebelum sidang itu yang sebelah sini yang sebelum sidang itu adalah suatu kondisi ketika diberikan. Itu jadi saya ganti yang ini, Bu. Fluida termampatkan adalah zat yang dapat dimampatkan yang selalu berubah ketika diberikan suatu tekanan. Oke. Terus oh iya, sama yang di bab 2 itu, ini operator linear itu kemarin saya nulisnya itu yang operator linear itu sebelumnya yang ini adalah juga jadi bermasalah di adalah ini, Bu, karena saya salah translate. Terus jadinya karena itu bahasa Inggrisnya pakai lies gitu, jadi ini berada di gitu. Ini definisi operator sudah ada belum? Definisi apa, Bu? Operator linear. Operator. Operator belum sih, Bu, di atas di bab 2 belum ada. Tadi Suci nulisnya gimana ya? Maya. Kalau Maya, Oh, kalau saya pakai yang dari buku Alin, Bu. Coba Maya kamu tampilin yang punya kamu. Berarti Suci stop dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Ini, Bu. Ibu Kristina. Nah, operator linear ini menurut saya mending taruhnya setelah definisi ruang vektor aja. Dan siapa tadi? Suci, kamu nulisnya kayak ini. Jadi ceritanya nyambung gitu ya. Coba tadi ruang vektor kan ada bab ruang vektor, ini dipindahkan ke kemudian yang ini ditaruh setelah definisi ruang vektor. Ini berarti ditaruh di sini ya, Bu. Setelah ruang vektor Euclid. Kamu ruang vektor aja lah, jangan ruang vektor Euclid kali ya. Ya, ruang vektor ada kan yang secara umum? Iya, Bu. Berarti ruang vektor Euclidnya dihapus, Bu? Ya, nggak apa-apa. Cuman setelah definisi ruang vektor, kamu ke bawahnya definisi operator linear. Dimulai dari misalkan V dan W adalah ruang vektor, baru yang tadi fungsi T dari V ke W dikatakan transformasi linear jika bla bla bla. Kemudian baru jika V dan W, V sama dengan W, maka T juga disebut sebagai operator linear. Setelah itu baru himpunan semua transformasi linear dari X ke Y dinotasikan dengan LXY. Kemudian jika X sama dengan Y, maka LXX bisa juga ditulis sebagai LX gitu. Jadi dirangkum di satu subbab yang sama. Jadi itu kan saling nyambung itu ceritanya.
Eh, tapi itu nggak apa-apa ya Bu, ada transformasi gitu lagi Bu. Kan operator itu dari transformasi didefinisikannya. Operator itu adalah kalau ruang vektornya sama. Iya. Berarti dia Kalau masuk di aljabar gitu sih. Nah, kalau di analisis gimana? Apakah operator linear itu ruang vektornya harus sama apa tidak? sama Bu. bagian barat. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi tuh kalau saya emang dari buku Alim Bu. Kayaknya kalau di analisis kayaknya V-nya tidak mesti sama kayaknya. V-nya tidak mesti sama dengan W. Oh, ini operator linear ini kayaknya di ruang bernorm. Iya, kalau di analisis itu Bu, ada di buku, kalau nggak salah di buku Krejcik itu, dia definisiin bahwa operator itu adalah... Coba kamu share-share coba bukunya. Iya, bentar. Ini Bu. Oke, berarti udah naruh operator linear itu naruhnya di subbab ruang bernorma aja. Oh, di Kan, ruang. nah, kemudian kan dia kalau pemetaan dari ruang bernorma X ke Y, dia disebut operator aja. Dan disebut operator linear kalau memenuhi yang itu. Yang dua itu. Iya. Jadi pola nulisnya tetap kayak yang punya Maya, tapi naruhnya di ruang bernorma. Jadi X dan Y-nya itu, atau V dan W-nya itu adalah si ruang bernorma. Jadi bukan ruang vektor sembarang lagi, tapi dia ruang vektor yang lebih jauh lagi, dia adalah ruang vektor yang bernorma. Iya. Terus ya, kemudian lanjutin yang yaitu LX-nya juga ada di sana notasinya. Iya, Bu. Oke, lanjutin lagi. Iya, Bu. Berarti ini jadinya nanti di ruang bernorma aja kan Bu ya, operator linear, nggak jadi yang di Iya, ruang nah, dan nulisnya jangan kayak gini, nulisnya yang kayak ditulis Maya. Iya, iya baik Bu. Hmm. Terus Oh iya, terus Suci kamu yang kayak yang Maya juga ya, itu kalau definisi teorema yang bukan dari kamu, artinya yang ada di landasan teori itu coba ditulis gitu.
Iya, Kalau Bu. kamu nulisnya misalnya definisi 1, terus ditulis sumber referensinya di mana gitu. Iya, Bu. Terus ini di bab 3. Langsung bab 4. Nah, yang ini kemarin itu salah karena harusnya nggak perlu lagi pakai yang ini, Bu. Jadi langsung aja ruang untuk fungsi ruas kanan yang di sini. Tadinya yang ini, karena kan ini tadinya saya salah karena maksudnya nunjukin bahwa notasinya aja jadi pakai tanda tilde, tapi ternyata nggak usah, nggak perlu, berarti yang ini aja yang saya ganti. Terus sudah, Bu, itu aja sih, Bu. Itu aja. Iya, Bu. Ya udah berarti ya kalau berarti kan penulisan secara general aja ya, mungkin kamu udah dari saya ngoreksi Maya, kamu juga kamu lihat sendiri kamu melakukan kesalahan yang sama atau enggak gitu ya. Kalau ada yang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki gitu ya. Iya, Bu. Terus selanjutnya langsung submit aja. Kalau kamu kasih ke saya lagi nanti lama lagi gitu ya. Iya. Oh, berarti setelah ini langsung revisi, maksudnya nggak usah kirim ke Ibu lagi gitu ya? Nggak usah dikirim ke Ibu, ya apa gimana, Bu? Iya, nggak usah dikirim ke saya lagi. Iya. Maksudnya kalau kamu kirim ke saya nggak akan baca lagi gitu. Oh, Nanti iya, Bu. kalau saya baca lagi, nanti kamu nggak jadi daftar sidang. Iya, Bu. Iya, Bu. Daftar wisuda, Bu. Iya, daftar wisuda maksudnya. Iya. Oke, selamat sudah selesai S1-nya. Silakan dikerjakan revisinya dan daftar buat wisuda. Makasih banyak, Bu. Saya jadi Bu, tahu nanti sama. minta recordnya ya, Bu. Ya, oke. Oke, sama-sama. Good Terima luck kasih, untuk Bu. berikutnya. Makasih Saya banyak. akhiri ya. Ya, Iya. sama-sama.